Terus ada juga satu foto yang aku digandeng sama dia gitu. Yang selanjutnya ya Kak ya? Slide selanjutnya ya. Iya. Iya bener banget, itu kayak bergetar jantung dan jiwa ragaku. Pantes dimasukin ya. Karena ada. Aku kayak apa ya, kayak ngerti kayak perasaan. Terlepas dari judges yang lainnya juga ya, maksudnya yang lain juga aku sangat-sangat berterima kasih, tapi iya, hati-hati ya teman-teman. Ya, oke, bye-bye. Kirain kenapa? Aku kirain mau disebut juga gitu. Aku tuh selalu diceng-cengin sama kakak-kakakku, sama Bang Diman gitu, sama Kak Bunga, kayak kasian gitu, mukanya babak belur habis ditonjok gitu, habis ditampar gitu-gitu loh. Jadi aku kayak kadang suka, "Hi girls, aku Sharla Mars. Kali ini aku mau main games. Let's throw back." Oke, kita langsung mulai Kak. Ini awalnya. Oh, oke. Oke. Oh iya. Iya. Ingat. Ini di mana Kak? Ingat. Itu aku di Kalimantan. Jadi itu di salah satu hotel di sana. Aku kayaknya lagi ngisi acara deh waktu itu. Jadi aku nyanyi musik tradisional gitu waktu itu. Terus kebetulan pakai baju itu apa? Baju kebaya, tapi sarungnya itu sarung khas Kalimantan. Jadi nama sarungnya Belang Hatta. Oke, namanya Belang Hatta. Yap. Ini spesifik dari Kalimantan mana Kak? Atau apakah semua Kalimantan begitu? Sepertinya Kalimantan Timur. Tapi nanti di searching lagi ya teman-teman, takutnya salah Oh, info. jadi namanya ini Belang Hatta ya? Bener, Belang Hatta. Kita lanjut. Oke. Ya ampun. Iya, itu bareng idola aku, Tiara Andini. Jadi aku memang bener-bener ngefans banget juga sama Kak Titi. Dan kebetulan waktu itu ada satu event yang mempertemukan kita di Jakarta gitu. Jadi aku waktu itu diajak sama salah satu kenalan aku, Bang Alf Tatale dan Mbak Gita. Itu waktu itu aku Bang Alf itu waktu itu nyanyi juga di salah satu event. Jadi itu weddingannya anaknya Bapak dari Kejaksaan Agung kalau nggak salah. Jadi aku diajak tuh buat mau ikut nggak gitu, soalnya ada Tiara Andini. Akhirnya aku ikut buat nyanyi dan ketemu beneran. Jadi nggak nyangka sih sebenarnya. Makanya langsung foto ya Kak? Iya, langsung foto. Terus ada juga satu foto yang aku digandeng sama dia gitu. Yang selanjutnya ya Kak ya? Slide selanjutnya ya. Iya. Iya bener banget, itu kayak bergetar jantung dan jiwa ragaku. Pantes dimasukin ya. Karena ada. Aku kayak apa ya, kayak ngerti kayak perasaannya tuh kayak lagi PDKT sama seseorang gitu. Makanya pas aku lihat ini kenapa dimasukin ya? Iya. Maksudnya apa ya? Ternyata Iya ada kan? maksudnya. Sesalting itu, beneran sesalting itu. Emang menurut Kakak Tiara Andini tuh orangnya kayak apa sih? Jadi dia tuh orangnya tuh sebenarnya kayak bisa dibilang punya beberapa kepribadian gitu loh. Maksudnya dia bisa terlihat anggun, bisa juga terlihat kocak, bisa juga terlihat gimana ya, lawak, macem-macem kan ya kan. Jadi aku tuh kayak wah keren juga nih orang gitu loh. Makanya ngefans ya Kak? Benar, ngefans banget. Oke, kita lanjut. Oh, itu adalah foto terakhir aku di Indonesian Idol sebelum tereliminasi. Jadi itu pas top 5. Dan aku ngebawain lagu Mengejar Matahari waktu itu. Dan kebetulan musiknya itu berbau-bau etnik lah bisa dibilang ya. Jadi aku waktu itu kepikiran konsepnya pengen ada apa ya, unsur Kalimantannya juga. Jadi aku ngasih ide juga buat tim dari Indonesian Idol-nya biar aku di-approve untuk memakai headpiece dari Kalimantan Timur gitu. Oke, tapi ini ada satu paragraf yang untuk Teh Ocha Kak. Oh iya. Ini kenapa nih Kak? Jadi karena aku kan ngefans banget ya sama Teh Ocha. Dan aku tuh dari kecil emang bener-bener lagu pertama kali pun yang aku hafalin tuh lagunya Teh Ocha. Jadi kenapa aku kasih specifically terima kasih gitu ya buat Teh Ocha tuh karena aku tuh benar-benar apa ya, waktu itu kan aku juga duet tuh di top 5 sama Teh Ocha gitu, dan aku berterima kasih karena dia juga
udah banyak arahin aku juga gitu. Jadi nggak hanya sekedar duet tapi juga kita banyak cicat lah di backstage-nya gitu. Jadi dia bener-bener kayak ngarahin, Sheryl kamu nyanyinya harus kayak gini ya. Jadi aku belajar banyak juga dari dia gitu. Terlepas dari judges yang lainnya juga ya, maksudnya yang lain juga aku sangat-sangat berterima kasih, tapi iya, hati-hati ya teman-teman. Ya, oke, bye-bye. Kirain kenapa? Aku kirain mau disebut juga gitu. Terus sampai mana tadi? Terima kasih ya. Jadi karena memang banyak dari Teh Ocha, masukan-masukan dari Teh Ocha juga di backstage, jadinya aku memfokuskannya kemarin ke Teh Ocha gitu. Tapi apa Kak yang spesifik yang paling berkesan yang Kakak pelajari dari Teh Ocha? Kalau dari Teh Ocha itu karena aku dari kecil udah dengerin Teh Ocha nyanyi ya, jadi bahkan sampai kayak tekniknya, cara bernyanyinya itu tuh mungkin gak 100% aku mengcopy paste ya cara dia bernyanyi, tapi aku belajar untuk menaruh rasa juga dalam sebuah lagu itu dari Teh Ocha. Terus gimana sih caranya biar dia kan kalau nyanyi kan bener-bener kayak menyayat, terus helaan nafasnya tuh bener-bener kayak wah ini sakit banget gitu. Jadi aku tuh belajar dari situ sih, dari cara bernyanyinya Teh Ocha. Mengekspresikan diri lewat nada gitu. Betul. Oke, kita lanjut. Oke. Oh. Astaga, kenapa yang ini? Jadi, lukisan itu adalah, jadi waktu itu bisa dibilang trip pertama aku setelah Indonesian Idol. Jadi itu tuh tour Journey of Star gitu bareng. Jadi ada apa ya dibilangnya ya, bukan event tapi satu kegiatan gitu di manajemen kita. Jadi itu tuh kayak tour promo gitu waktu itu ke Malang, dan waktu itu kebetulan Kak Mark Natama itu lagi bawa lukisan gitu, bawa apa sih, alat painting gitulah. Akhirnya aku, terus Kak Mark, terus juga ada Kak Roni, terus juga ada siapa lagi ya, ada Kak Keisha juga, waktu itu Keisha Lefronka. Itu tuh kita tuh lagi gabut nongkrong gitu di pinggir bukan di pinggir hotel, gimana sih, di itulah ada taman gitu ya, ada taman di hotelnya gitu. Itu seru banget, jadi di depan tempat kuliah gitu. Terus kita tuh gabut ngelukis, dan itu tuh aku tuh lagi ngelukis, terus tiba-tiba direcokin gitu sama Kak Roni. Akhirnya jadilah lukisan aku seperti itu ya saudara-saudara. Dan ada fun fact-nya, ini pertanyaan juga sih orang-orang, kenapa harus peng gitu tulisannya kan? Karena jadi aku tuh waktu itu, ini lumayan panjang sih ceritanya. Apa ya? Biar mengklarifikasi ya, biar tidak bertanya-tanya gitu saudara-saudara di rumah. Jadi fun fact-nya adalah waktu itu aku tuh syuting gitu, syuting bareng sama Paul sama Bang Diman, waktu itu bertiga syuting built-in lah. Terus waktu itu kita tuh lagi gabut sambil ngobrol-ngobrol, terus ngelucu-ngelucu. Akhirnya aku tuh nyeletuk, kalau nggak salah deh, bilang Paul Blackpink gitu. Akhirnya aku singkat lah jadi Peng. Terus akhirnya si Paul manggil aku Peng juga. Terus karena Kak Roni waktu itu sering bareng lah sama Paul juga, akhirnya si Kak Roni ini keracunan lah manggil aku Peng juga waktu itu sama si Paul gitu. Akhirnya jadilah mereka memanggilku dengan panggilan Peng juga gitu ceritanya. Jadi Peng itu nama panggilan kamu? Itu waktu itu ya lucu-lucuan aja sih, nggak sampai sekarang. Kalau sekarang sih ya udah panggilan biasa ya. Oke. Shar wih gitu. Ini yang lucu ada nih, komennya dari Kak Novia Tumeang. Ada telur. Oh iya. Ada telur Kak. Sebenarnya waktu itu tuh tidak dikonsepkan ya teman-teman lukisannya, emang random aja, kayak wah ada warna ini nih bisa dibikin telur gitu ya udah aku bikin aja telur. Terus kayak ada gambar Monster Inc, ada macam-macam, jadi aku kayak nggak memikirkan. Cuma kebetulan emang Kak Novia tuh suka telur dan ada telur di situ gitu. Pasti komen kayak gitu. Kayak gitu. Oke.
Tapi yang lucu juga Kak, ini captionnya, aku sudah berkarya di Malang. Oh ya. Waktu itu kebetulan aku belum, jadi setelah aku lulus dari Indonesian Idol, memang kan kita belum punya karya masing-masing ya setelah lulus gitu. Dan orang-orang tuh bertanya-tanya terus di DM, di sosmed lah segala macamnya. Kayak kapan gitu ngeluarin karya lagi gitu. Akhirnya kayak pas aku mau posting apa ya captionnya, aku mikir-mikir terus, oh karya, ini kan karya gitu, sebuah karya. Akhirnya aku bikinlah caption. Akhirnya aku mengeluarkan karya dan kebetulan itu di Malang gitu. Jadilah captionnya seperti itu. Walaupun karyanya bukan musik ya. Iya, Gitu. kan yang penting karya ya. Kita lanjut. Oke. Wah, pre-release on TikTok. Jadi itu adalah salah satu postingan aku yang akan paling aku ingat dalam hidup aku, karena itu adalah karya pertamaku setelah aku lulus dari Indonesian Idol dan yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Jadi apa ya, aku tuh kalau ngelihat perjuangan aku sampai ke titik ini ya, aku tuh kayak nggak pernah membayangkan aku tuh bakal bisa berada di sini gitu sampai di titik ini. Karena apa ya, dulu tuh nggak pernah, hanya sebuah hayalan gitu loh. Terus aku juga dulunya suka deep talk gitu sama papa. Jadi misalkan kayak bisa dibilang pillow talk sih. Jadi sebelum tidur gitu suka ngobrol sama papa, gimana ya kalau misalkan aku ikut Indonesian Idol, pa gimana ya nanti kalau aku berkarya, terus aku punya uang dan aku bahagiain papa, terus kita bikin rumah, terus kita beli ini beli itu dan segala macamnya lah. Itu hanya dari omongan aja gitu, dan satu persatu tuh bisa terwujud alhamdulillahnya. Jadi itu sih, jadi teman-teman semuanya, buat kalian jangan berhenti bermimpi. Dari omongan tuh, bener kata orang, dari omongan tuh bisa jadi doa. Jadi berbicaralah yang baik-baik, apalagi sama orang tua ya, teman-teman semuanya gitu. Boleh ceritain sedikit ya Kak soal poster ini, soal pemotretannya mungkin kan? Kalau pemotretannya itu tuh, waktu itu pemotretan di Bandung, aku bareng Kak Bunga dan Kak Diman juga, karena mereka juga deketan sama aku rilisnya. Jadi fotonya bareng bertiga, dan itu apa ya, seru sih kalau barengan gitu. Terus tapi fun fact-nya adalah kan lagu aku tuh judulnya Kasar ya. Terus fotonya tuh yang harus bener kayak sedih gitu, harus murung. Aku tuh selalu diceng-cengin sama kakak-kakakku, sama Bang Diman gitu, sama Kak Bunga, kayak kasian gitu, mukanya babak belur habis ditonjok gitu, habis ditampar gitu-gitu loh. Jadi aku kayak kadang suka, ya tapi nggak salah sih sebenarnya, karena memang lagu saya kasar gitu. Jadi di foto itu memang agak rada babak belur gitu guys, di matanya kayak sedih banget, kayak habis ditonjok gitu loh. Gitu ya cerita di balik foto itu. Berarti susah ya, punya ekspresi kayak gini susah ya kayak. Sebenarnya Karena iya, di belakang aku lebih kamera- baik foto senyum daripada foto harus nggak bisa. Nggak bisa, aku kalau foto diem gitu karena suka melotot gitu loh. Jadi ya gitu lah. Oke, girls semuanya ya, yang cowok-cowok juga kalau ada yang nonton, jangan lupa dengerin lagu aku, streaming yang banyak di seluruh digital platform music, ada di Spotify, Joox dan lain-lainnya. Kalian juga bisa nonton music videonya karena ada drama di situ. Jadi kalian nonton langsung di YouTube-nya Hits Record, search aja Sheryl Mars Kasar. Terima kasih udah nonton, bye.